Terus berdoa kepada Allah. Wa nada nidaan khafiyya. Selalu terus khafinya terus jalan. Nah, wa nada nidaan khafiyya dalam surat Maryam. Jadi Nabi Zakaria terus berdoa kepada Allah, mohon diberikan keturunan. Meskipun beliau itu sudah tua, istrinya mandul, terus nidaan khafi, zikir khafi terus. Apa yang terjadi? Allah kabulkan. Allah kabulkan Nabi Zakaria punya keturunan di usia tua. Dan anak itu diberi nama Yahya, Nabi Yahya alaihissalam. Nah, ini adalah yang tidak mungkin jadi mungkin. Semua dengan izin Allah. Ya, dengan izin Allah. Siti Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam, bisa melahirkan, bisa mengandung, bisa melahirkan anak. Padahal beliau tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Seorang perempuan tidak pernah disentuh oleh laki-laki bisa hamil, bisa punya anak. Ini adalah kehendak Allah. Izin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pelajaran penting bagi kita semua. Teruslah berusaha. Berdoa memohon kepada Allah. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Allah tidak ada yang susah. Ya, kun fayakun idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Bagi Allah kalau menghendaki sesuatu kun jadi fayakun maka akan terwujud. Yang kita fadhili syuhur yang ditulis oleh guru kita menjelaskan huruf alif di dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan huruf yang keempat adalah alif. Wa amal alifu fi hada syari al-iznu wal muradu bihi iznullah. Pemirsa apa? Menjelaskan alif di dalam bulan Ramadan adalah izin. Al-iznu, izin. Maksudnya adalah izinullah, izin Allah. Ya. Semua apapun yang terjadi di dunia ini adalah semua atas izin Allah. Turunnya hujan, rontoknya daun, banjir, kering, semuanya adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa guru kita, kullun min indillah. Katakan semua itu adalah dari Allah. Mau kaya, miskin, sakit, sehat, panas, dingin. Ya. Semua adalah dari Allah. Yang terjadi adalah dari Allah. Maka ketika salah seorang profesor pagi diangkat, siang pagi ditalkin, siangnya kalau nggak salah itu diangkat jadi wakil talkin. Jadi ada profesor belum lama ditalkin langsung diangkat jadi pohon petani anti gempa. Profesor tadi nanya kepada pengarsa Abah, Abah, mohon maaf, apakah ini dari Allah? Jadi pertanyaannya profesor itu, apakah ini dari Allah? Langsung dijawab oleh guru kita dengan tegas, Pak, apakah di dunia ini ada yang bukan dari Allah? Langsung dijawab itu profesor. Apakah di dunia ini ada yang tidak dari Allah? Enggak ada. Ya udah, laksanakan. Nah, ini artinya apa? Semua ini adalah izin Allah semuanya. Ya. Maka guru kita menjelaskan di dalam kitab Fadilul Syuhur, kaiznillah ar-ruhal amin nuzulal Qur'ani ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala qalbihi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, izin Allah adalah seperti izinnya Allah. Allah izinkan Ruhul Amin. Ya, mengizinkan malaikat Jibril, Ruhul Amin, untuk menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah, kepada hati Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah diturunkan Al-Quran, ditalkinkan oleh malaikat Jibril, itu izin Allah. Izin Allah. Allah izinkan malaikat Jibril untuk memberikan Al-Quran, nuzulul Quran,
kepada hati Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iqra, Iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi izin Allah. Jadi yang terjadi malaikat Jibril mentalkin Rasulullah adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mentalkin para sahabat adalah izin Allah. Sahabat mentalkin ya sampai ke kita semua. Kita semua mendapatkan talqin zikir, mendapatkan nuzulul Quran adalah atas izin Allah. Nah, bahasa guru kita mayyasya, orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, man lam yasya lam yakun. Kalau Allah enggak kehendak, ya enggak terjadi. Ya. Seperti paman Rasulullah Abu Thalib, menjelang beliau wafat Rasulullah berkunjung. Kata Rasulullah, "Qul ya ammi la ilaha illallah kalimatan biya ahaju yaumal kiamati indallah." Katakan pamanku, katakan kalimat la ilaha illallah. Kata Rasulullah, dengan kalimat itu nanti aku akan bela paman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi nggak ada izin dari Allah. Allah nggak ngizinin. Ya. Allah nggak berkehendak, nggak ngizinin. Maka sampai keluarnya ruh dari badan, Abu Thalib tidak mengucapkan la ilaha illallah. Maka turunlah ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi mayyasha. Al-Qasas ayat 56. Ya. Jadi izin Allah nggak ada. Kita meskipun bukan siapa-siapa, tapi ada izin dari Allah, kita ketemu dengan guru mursyid, kita sudah mendapatkan nuzulul Quran. Nah, ini tanggal 17 Ramadan. Kalau di luar diperingati malam nuzulul Quran. Ya, nuzulul Quran yang terjadi di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar. Ya. Kalau diceritakan secara umum ya seperti itu. 17 Ramadan adalah nuzulul Quran, konon dari Lauh Mahfud ke eh, langit dunia untuk disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Ya. Tapi untuk memberikan pemahaman ini susah. Ya. Bahwa malam Lailatul Qadar diperingati 17 Ramadan secara syariat, malam Lailatul Qadar 17 nuzulul Quran. Ya, jadi nuzulul Quran adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu ada nuzulul Quran. Ya. Jadi Lailatul Qadar itu karena ada nuzulul Quran. Kalau tidak ada nuzulul Quran, nggak akan ada Lailatul Qadar. Ya. Maka bahasa guru kita secara hakikat bahwa nuzulul Quran adalah talqin. Talqin. Nuzulul Quran ala qalbihi. Turunnya Al-Quran ke dalam hatinya. Seperti dulu Rasulullah di nuzulul Quran oleh malaikat Jibril ke dalam kolbunya. Kolbu kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka bahasa guru, kalau tidak ada nuzulul Quran, tidak akan ada Lailatul Qadar. Ya. Maka kalau tidak ketemu dengan guru mursyid, kalau tidak ditalkinkan oleh guru mursyid, tidak ada nuzulul Quran, tidak turun sampai Lailatul Qadar, tidak akan ketemu dengan Lailatul Qadar. Nah, dan ini memang terbukti. Ya, kita merasakan. Ya memang kalau tidak ada Lailatul Qadar itu tidak turun, ya tidak akan ada Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu syaratnya ada nuzulul Quran. Kalau seseorang ini tidak ditalkin, tidak ketemu dengan guru mursyid, tidak ada nuzulul Quran ngala qalbihi,
maka sepanjang hidup orang itu tidak akan ketemu dengan Lailatul Qadar. Kita semua, alhamdulillah, dengan izinullah, dengan izin Allah, kita sudah mendapatkan nuzulul Quran, kita sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Tinggal kita bersyukur. Maka guru kita memberikan arahan dalam manakib ini adalah dalam rangka memperingati 9 kemenangan. Di antaranya adalah memperingati bersyukur tentang nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Bagi kita yang sudah nuzulul Quran, setiap malam adalah Lailatul Qadar. Seperti dikatakan oleh Syekh Mursi. Kullu lailatin indana Lailatul Qadri. Bagi kami yang sudah ada talqin zikir, setiap malam adalah Lailatul Qadar. Nah, jadi arahan guru kita luar biasa. Maka kita tinggal bersyukur aja. Sudah kita genggam Lailatul Qadar. Yang khairum min alfi syahrin itu. Ya, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di bulan Ramadan ini. Ya, yang membuat kita ini amal berlipat itu adalah adanya nuzulul Quran. Adanya Lailatul Qadar di dalam diri kita semua. Jadi kita semua dengan izin Allah, malaikat Jibril menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah ke dalam hati, ini semua izin Allah. Kita semua mendapatkan talqin dzikir, mendapatkan nuzulul Quran dalam qalbu kita semua, para murid-murid, itu adalah dengan izin Allah. Kalau tidak ada izin Allah, tidak akan terjadi. Jadi semuanya terjadi ini adalah izin Allah. Kita juga bisa puasa, bisa kuat puasa. Ini izin Allah. Ya. Atas izin Allah kita bisa bersujud, kita bersimpuh di hadapan Allah, kita berdoa menghadap kepada Allah. Ini dengan izin Allah. Kalau Allah nggak izinin, nggak sudi, Allah nggak sudi, nggak bakal kita bisa sujud kepada Allah. Ya. Jangankan Allah yang maha tinggi. Orang sekelas, mohon maaf, Pak RT saja. Pak RT. Ya, kita bisa ngadep Pak RT itu atas izin RT. Pak RT ini ada yang mau datang ini. Kalau Pak RT ini berkenan, ya dia bisa ngadep, bisa ketemu. Tapi kalau Pak RT ini nggak berkenan, si Anu mau nggak usah. Kalau RT saja nggak berkenan, maka orang siapapun tidak bisa menghadap RT. Itu RT. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa menghadap Allah, bisa sujud kepada Allah, bisa sujud, bisa ibadah kepada Allah. Ini semua atas izin Allah. Allah izinkan kita. Karena Allah ridho kepada kita. Maka izinkan kita menghadap. Izinkan Allah kita bersimpuh di hadapan Allah. Kalau Allah nggak kasih izin, nggak bakalan orang bisa sujud kepada Allah. Jangankan sujud kepada Allah. Percaya kepada Allah aja enggak. Ya. Jadi percaya kepada Allah juga enggak kalau Allah enggak kasih izin. Jadi ringkasnya di dunia, kenapa ada orang sholat? Karena izin Allah. Kenapa ada orang yang tidak sholat? Karena tidak ada izin Allah. Kenapa kenapa kita bisa puasa? Izin Allah. Kenapa ada orang yang tidak berpuasa? Izin Allah. Allah nggak ada izin kepada mereka. Ya. Jadi semua ini adalah izin Allah. Maka kita bersyukur ketemu dengan mursyid, ditalkin, nuzulul Quran, bisa puasa, bisa sujud, bisa ibadah, tarawih, tahajud, dan lain sebagainya. Ini adalah kehendak Allah. Ini adalah atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua tidak ada luput dari izin. Semua terjadi ini ada dengan izin Allah. Yang bahaya, yang nggak bahaya. Ya, semua dari izin Allah. Bahkan di sini guru kita dalam kitab Fadlul Syurur menjelaskan, ya,
juga sihir dan semacamnya, la kasihri wa nahwi la yadurrani illa biiznillah. Ada sihir, ada gendam, ada pelet dan lain sebagainya, semacamnya. Itu tidak ada yang bisa membahayakan kecuali dengan izin Allah. Sihir nggak akan ada apa-apanya kalau tidak ada izin Allah. Kenapa sihir berpengaruh? Karena izin Allah diizinkan oleh Allah. Ya, pelet, gendam, dan lain sebagainya semacam itu. Hipnotis. Itu bisa kerja ini dengan izin Allah. Kalau Allah nggak ngizinin, ya nggak bisa. Nah, api itu bisa membakar. Itu atas izin Allah. Kalau nggak ada izin, api juga nggak bisa ngapa-ngapain. Seperti apinya Raja Namrud. Api begitu besar. Ya. Nabi Ibrahim dibakar, dilempar ke dalamnya. Nah, mestinya Nabi Ibrahim itu angus. Apinya besar. Mestinya angus. Tapi karena nggak ada izin Allah, karena Allah nggak ngizinin api ini membakar, ya naru kuni warda wasalaman ala Ibrahim. Ya naru wahai api, kuni wardan. Jadilah kamu dingin. Wasalaman dan selamatkan ala Ibrahim. Selamatkan Nabi Ibrahim. Ya, karena meskipun Nabi Ibrahim dilempar di api yang membara, tapi yang memang pada dasarnya sebenarnya api itu pada umumnya bisa membakar, tapi karena Allah nggak ngizinin saat itu nggak ngizinin, maka selembar rambut pun, sehelai rambut pun Nabi Ibrahim tidak terbakar. Ya, karena apa? Karena nggak ada izin Allah. Ya, nggak ada izin dari Allah. Ini pelajaran penting bagi kita semua, bagi kita semakin yakin, semakin harus pasrah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Allah berkehendak, Allah kasih izin, yang mustahil jadi bisa, jadi mungkin. Ya, Nabi Zakaria pengen punya anak, ya, pengen punya anak, tapi beliau sudah tua, sudah di atas 90 tahun. Udah tua, udah beruban, udah di atas 90 tahun. Di samping itu istrinya juga mandul. Wa imraati akir. Ya. Jadi istrinya mandul. Nabi Zakaria istrinya mandul. Di samping udah tua, mandul. Ya. Nabi Zakarianya udah tua juga. Tapi pengen punya anak. Terus berdoa kepada Allah. Wa nada nidaan khafiyah. Selalu terus khafinya terus jalan. Nah, wana ada nidaan khafiyah dalam surat Maryam. Jadi Nabi Zakaria terus berdoa kepada Allah, mohon diberikan keturunan. Meskipun beliau itu sudah tua, istrinya mandul, terus nidaan khafi, zikir khafi terus. Apa yang terjadi? Allah kabulkan. Allah kabulkan Nabi Zakaria punya keturunan di usia tua. Dan anak itu diberi nama Yahya, Nabi Yahya alaihissalam. Nah, ini adalah yang tidak mungkin jadi mungkin. Semua dengan izin Allah. Ya, dengan izin Allah. Siti Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam, bisa melahirkan, bisa mengandung, bisa melahirkan anak. Padahal beliau tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Seorang perempuan tidak pernah disentuh oleh laki-laki bisa hamil, bisa punya anak. Ini adalah kehendak Allah. Izin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pelajaran penting bagi kita semua. Teruslah berusaha. Berdoa memohon kepada Allah. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Allah tidak ada yang susah. Ya, kun fayakun idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Bagi Allah kalau menghendaki sesuatu kun jadi fayakun maka akan terwujud. Ya. Apalagi kita dalam bimbingan guru mursyid, ayo
nidaan khafiyya. Wa nada nidaan khafiyya. Kita punya senjata yang luar biasa, punya modal yang luar biasa. Doa tidak tertolak, ibadah tidak akan ditolak. Apa? Zikir khafi. Alhamdulillahilladzi fadala min ibadil mu'minin. Kurang lebihnya maaf. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.